Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alivia Mutiara Cahya dengan NPM 10221166. Saya berasal dari Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami dan mengerti kondisi perbankan Indonesia dalam beberapa masa sebelum deregulasi dan setelah deregulasi. Kira-kira seperti apa sih kondisi perbankan Indonesia? Yuk simak video penjelasan berikut ini ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami dan mengerti tentang kondisi perbankan di Indonesia dalam beberapa masa sebelum deregulasi dan setelah deregulasi. Yang pertama itu ada pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank dalam satu kalimat adalah bank menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang minus dalam bentuk pinjaman. Kenapa sih bisa dikatakan bank menghimpun dana dari masyarakat yang surplus, sedangkan bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang minus? Iya, karena masyarakat yang surplus adalah masyarakat yang menabung di bank, sedangkan masyarakat yang minus adalah masyarakat yang meminjam uang di bank. Klasifikasi bank. Yang pertama itu ada klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi, terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan, yang kedua memberi nasihat kepada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan, yang ketiga melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan perbankan, yang keempat ada sebagai bankers bank atau lender of the last resort, yang kelima memelihara stabilitas moneter, yang keenam melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, yang ketujuh mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat. Yang kedua ada klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bank milik negara, contohnya seperti BRI, BTN, BNI, dan Bank Mandiri. Yang kedua ada bank pemerintah daerah, contohnya seperti Bank BJB, Bank DKI, Bank Jatim, dan lain-lain. Yang ketiga ada bank swasta nasional, contohnya seperti Bank Dinamon, Bank Cimniaga, Bank BCA, Bank Parmalat, dan lain-lain. Risiko-risiko bank terbagi menjadi 8. Yang pertama resiko kredit, kedua resiko pasar, yang ketiga resiko likuiditas, yang keempat resiko operasional, yang kelima resiko hukum, yang keenam resiko strategik, yang ketujuh resiko kepatuhan, dan yang terakhir adalah resiko reputasi. Bank dikatakan sebagai lender of the resort artinya jika tidak ada pilihan lain untuk meminjam uang, maka bank adalah pilihan terakhir untuk meminjam. Lender of the last resort adalah pilihan yang paling bisa diandalkan, tetapi dia adalah pilihan yang terakhir. Bank Indonesia sendiri memiliki otoritas moneter, contohnya seperti menentukan bunga bank dan menentukan nilai tukar dari mata uang asing ke rupiah. Suku bunga acuan Bank Indonesia per 17 November 2022 sebesar 5,25% dari 4,25%. Jadi semua bank harus mematuhi kebijakan moneter dan keuangan dari Bank Indonesia. Yang kedua, pemerintah sendiri memiliki otoritas fiskal, contohnya seperti pajak atau bunga, biaya imigrasi, subsidi seperti BBM atau minyak goreng. Pengertian Federal Reserve. Federal Reserve adalah Bank Sentral Amerika Serikat di Indonesia yang menjadi patokan seluruh perbankan di dunia seolah-olah menjadi bank sentral dunia. 12 Bank Federal Reserve merupakan bank cadangan milik The Fed, bergerak sebagai independen namun tetap diawasi oleh Dewan Gubernur. Bank ini tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat dan dinamai sesuai lokasi kantor pusatnya seperti New York, Dallas, Atlanta, dan lain-lain. Yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund yang menyediakan dana untuk membantu negara-negara yang kekurangan dana atau kekurangan uang. Dan yang terakhir ada BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional mempunyai tugas untuk melakukan penyihatan bank dan pengembalian uang negara tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.